Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zain Permana. Terima kasih yang udah nyimak video yang lalu ya. Kita syuting lagi pakai handphone. Dan ternyata mohon maaf, mohon dimaklum kalau di video kemarin audionya masih kurang bagus. Ternyata lupa belum ngesetting audio yang bener ya. Udah lama banget nggak syuting pakai handphone. Kita balik lagi aja untuk bahas curhatan ya. Sesi curhat kali ini kita akan bahas sesuatu yang kemudian ini nih, orang yang dia itu ternyata punya permasalahan dengan seseorang ya. Saya bacain dulu ceritanya ya, sahabat kita yang curhat ini. Curhatnya lewat DM Instagram, saya bacakan di sini. Saya orang yang ketika melakukan kesalahan akan evaluasi diri dan minta maaf katanya. Minta maaf ke seorang itu. Nah, saya juga mengakui bahwa saya salah, lalu berkesinambungan saya membuktikan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Tapi entah kenapa si orang itu tuh semakin menyudutkan dan bilang, kamu yang mulai, kamu yang bikin ini hancur, atau kamu yang membuat aku jadi begini. Lalu dia mulai ngomong satu persatu kekurangan-kekurangan saya dan lupa bahwa saya juga punya kelebihan. Jadi istilah umumnya satu kesalahan menutupi sejuta kebaikan katanya. Menurut Mas gimana? Menurut saya gimana katanya ya? Apakah saya tidak usah memperdulikan reaksi orang tersebut? Yang penting saya sudah mengakui kesalahan saya, minta maaf, dan membuktikan perbaikannya. Atau adakah yang sebaiknya saya lakukan? Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami hal seperti yang saya alami. Mohon dijelaskan ya kalau kasusnya seperti itu. Nah, ini menarik ya. Pernah nggak teman-teman ada di kondisi seperti yang sahabat kita lakukan ini ya? Yaitu teman-teman bersalah, teman-teman melakukan kesalahan, dan teman-teman menyadari bahwa itu tuh sebuah kesalahan. Lalu langsung sebetulnya pada saat itu juga teman-teman meminta maaf kepada yang bersangkutan. Meminta maaf dan bukan cuma meminta maaf, memang berusaha untuk berbuat yang terbaik, untuk ngeridim ya, untuk membenahi, memperbaiki apa yang salah tadi gitu. Tapi entah kenapa ada aja orang-orang yang kemudian kayak yang masih nggak terima gitu ya. Dia diungkit-ungkit aja kesalahan, bukan cuma diungkit-ungkit. Jadi kalau ceritanya dari sahabat kita ini bukan cuma diungkit-ungkit, malah kemudian dia jadi ngerasa berhak. Untuk apa? Dia jadi ngerasa berhak untuk kemudian terus mengulang, mengorek apa kekurangan kita gitu. Nah, di psikologi itu yang seperti itu dijelaskannya seperti apa ya? Ini mari kita bahas ya. Jadi gini teman-teman ya. Yang pertama, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan ya. Kita berbuat, lalu kita tahu itu salah, kita sadar itu salah, kita meminta maaf kepada orang yang terluka, lalu kita memperbaiki. Udah, itu hal yang bisa kita kendalikan. Nah, apakah orang yang bersangkutan ngasih maaf apa enggak, jadi hubungannya jadi baik apa enggak sama kita, itu bukan urusan kita lagi. Nah, ini yang harus dipahami sama teman-teman semua, terutama sahabat kita yang curhat. Fokusnya adalah apa yang ada dalam kendali. Udah itu aja. Jadi kalau ditanya, aku perlu gimana? Ya udah, nggak apa-apa, minta maaf. Terus abis gitu, tunjukkan bahwa aku akan berbuat lebih baik. Aku akan berbuat yang terbaik dan tidak akan mengulangi kesalahan. Udah aja gitu. Nah, terlepas dari dia ngomongin terus, jadi ngehina, itu bukan urusan kita. Ya, orang yang menghina kita lagi nunjukin kehinaan dia kan gitu. Itu aja fokusnya. Fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Cukup meminta maaf, berbuat yang terbaik. Itu fokusnya. Nah, kenapa ya ada orang-orang yang kemudian kayak gitu? Memang ada teorinya. Tokohnya namanya Anderson yang bilang kayak gini. Orang itu kalau dilukai sama kita, jadi orang itu, manusia itu kalau terluka sama seseorang, dia jadi ngerasa berhak untuk menyakiti orang lain. Gitu ya. Itu udah alamiah. Itu ya teman-teman ya. Ini teman-teman harus paham. Jadi kalau seseorang manusia disakiti sama orang lain, terlepas dari orang lain ini mau minta maaf atau enggak, orang yang disakiti ini ngerasa berhak untuk menyakiti balik. Nah, seringkali memang kebablasan.
Ya, apalagi kalau kemudian yang menyakiti ini berbaik hati, meminta maaf, serius merendahkan dirinya untuk memohon ampunan dan memohon maaf. Mereka ngerasa berhak untuk menyakiti lebih, nah kadang kebablasan. Nah, itu kata Anderson hal yang alamiah ya. Makanya harus dijaga-jaga. Makanya malah Anderson itu bikin satu perbandingan. Katanya gini, satu kalimat negatif yang kita lakukan ya, atau satu perilaku negatif yang kita lakukan hanya bisa imbang. Nah, kata-katanya gini, hanya bisa imbang dengan 5 perbuatan baik. Hanya bisa imbang loh ya. Jadi kebayang gini, kalau kita sekalinya nyakitin, itu tuh baru netral lagi kalau kita melakukan 5 hal yang dianggap kebaikan, gitu katanya. Jadi makanya memang melukai itu, menyakiti itu berat ya untuk meridimnya, untuk mengembalikannya, itu satu. Nah, itu secara teoritis seperti itu. Jadi ada obligation to oppress ya. Jadi ngerasa entitled to oppress. Dia ngerasa berhak untuk menyakiti kita. Apalagi kalau kita memang belum terbukti atau belum membuktikan sesuai persepsi dia bahwa kita sudah berbuat 5 kebaikan untuk menetralkan dulu. Itu masih netral loh, belum tentu balik lagi. Gitu. Maka kata Anderson, apa yang kemudian perlu dilakukan supaya nggak harus 1:5 tadi. 1 negatif, netral lagi sama 5 ya, dan 5 ini belum tentu dipersepsi baik juga karena dia udah keburu negatif terus sama kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kata Anderson itu caranya 2. Always be the first to give. Selalu jadi orang yang pertama kali ngasih. Ngasih apapun itu. Ngasih sapaan, ngasih senyuman, ngasih bantuan, ngasih apresiasi. Selalu jadi orang yang ngasih. Dan yang kedua adalah personalize. Dipersonalisasi bahwa ini tuh dari aku. Bahwa ini tuh niat baikku. Bahwa ini tuh aku tuh memang mikirin kamu. Gitu. Jadi be the first to give, always be the first to give, dan personalize. Biasanya katanya, tapi risetnya memang betul ya, dengan cara itu, maka orang itu akan cepat baik lagi, netral lagi. Ya, begitu. Always be the first to give. Selalu jadi orang yang pertama kali ngasih kebaikan, ngasih sapaan, ngasih salam, ngasih apresiasi, nanya kabar, ngajak makan. Always be the first to give. Ngasih senyuman. Always be the first to give. Dan jangan cuman be the first to give. Orang yang pertama kali ngasih, jangan cuman itu. Tapi dipersonalisasi. Kasih tahu bahwa ini tuh dari aku. Assalamualaikum. Ih, seneng banget ketemu kamu. Ih, aku seneng banget ketemu kamu. Ada akunya di situ. Dipersonalisasi. Gunakan selalu kata ganti saya, aku, ke kamu. Itu poin pentingnya. Always be the first to give and personalize. Kalau enggak, ya mau nggak mau ketika kita menyakiti orang lain itu ngerasa berhak untuk menyakiti balik kita. Dan ya jadinya gitu. Jadinya kita malah ngasih celah ke dia untuk melukai kita, ngorek-ngorek kekurangan kita, dan dia malah jadi orang yang buruk terhadap kita. Nah, mudah-mudahan sahabat kita yang curhat ini bisa bersabar. Dan buat teman-teman yang punya kisah serupa, boleh share di kolom komentar. Kira-kira apa yang dilakukan supaya si sahabat kita ini jadi merasa lebih baik lah. Ya, walaupun tidak dimaafkan. Kan dimaafkan atau enggak kan itu urusan orang lain ya. Yang penting kita sudah berbesar hati untuk meminta maaf. Terima kasih atas pertanyaannya, curhatannya. Dan kalau teman-teman mau curhat juga, DM aja di Instagram Zain Permana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan video kali ini audionya lebih bagus daripada video sebelumnya. Dan doakan juga kamera saya cepat dikembalikan sama yang minjem ya. Zain Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. All this for real. Drama make you feel. Fantasy and whip appeals. All I can give you. Kiss me more. We're so young.